Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah statistika. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai teknik sampling. Klasifikasi metode sampling berdasarkan randomisasi atau pengacakan itu terbagi menjadi dua. Ada probability sampling, ya, dan ada non-probability sampling. Nah, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara randomisasi atau dengan cara pengacakan, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik sampling non-probability sampling itu merupakan lawan dari probability sampling, itu pengambilan sampel dengan tidak menggunakan random, ya, tanpa diacak, sehingga peluang setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel itu tidak sama. Nah, untuk probability sampling yang akan kita bahas itu ada 4 dan non-probability sampling ada 6. Kita mulai dengan probability sampling. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling itu pengambilan sampel dengan sifat populasinya homogen. Jadi di sini tuh homogen itu dalam artian memiliki unsur-unsur yang cenderung setara. Ya, jika kita mengukur misalkan prestasi siswa, maka asumsinya bahwa kemampuan siswa atau prestasi siswa di sini itu cenderung sama, homogen. Dari populasi ini bisa langsung dilakukan pengacakan di random, maka diperolehlah sampel yang representatif. Nah, yang kedua adalah systematic random sampling. Nah, systematic random sampling itu ciri populasinya tidak homogen, ada klaster, ada strata. Bisa dilihat di sini. Di sini populasinya itu dibedakan, diklasterisasi itu berdasarkan tingkat pendidikan. Ya, ada S1, jadi ada strata di sini. Ada yang berpendidikan SM, SMK, SMP, SD, ya kan? Maka pemilihan sampelnya tidak bisa langsung dicampur aduk gitu ya, antara S1, SM, SMK, SMP kemudian diambil, tidak bisa. Kenapa? Karena harapannya sampel itu representatif, keterwakilan populasi. Karena kalau dicampur tadi kan bisa saja sampel yang diambil itu ya ternyata semuanya pendidikannya sama gitu. Misalnya yang terambil semuanya SMK, yang S1, SM, SMP bisa jadi tidak muncul gitu. Sehingga perlu diklasterisasi. Jadi pengambilan sampelnya itu berdasarkan strata. Di sini diacak berdasarkan strata. Jadi S1 dikumpul sama-sama S1, SM dikumpul sama-sama SM, dan seterusnya. Sehingga diperolehlah sampel yang seperti ini. Oke. Kemudian ada pertanyaan, ini 14, 85, 139, 28, 14 ini dari mana? Ya, ini ada perhitungannya ya. Dan perhitungannya itu akan saya bahas di video yang lain. Nah, berikutnya kita lanjut ke teknik sampling yang ketiga, yaitu disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Jadi sifat populasinya sama, yaitu berstrata atau ada klaster tetapi tidak proporsional. Misalnya pegawai PTX, di sana ada S3 yang 3 orang, ada yang berpendidikan S2 4 orang, S1 90, SMU 800, SMP 700 ya. Jadi jumlahnya itu tidak proporsional, sangat timpang antara yang S3 dengan yang SMU, antara yang S2 dengan yang SMU. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 diambil semua sebagai sampel, karena 2 kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok yang lain. Yang terakhir untuk probability sampling adalah cluster sampling. Nah, teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas, ya, sangat luas. Ya. Jadi cluster sampling ini bisa dilihat ya di bagannya ini, itu pengambilan sampelnya ada 2 tahap. Ya,
ini terlalu luas ya, misalnya provinsi Sulawesi Tenggara, ya, ada puluhan kabupaten di sana, maka bisa kita pilih sampel tahap 1 yaitu sampel daerah, kemudian dari sampel daerah itu bisa diambil lagi sampel individu yang disebut dengan tahap kedua. Seperti ini ya, misalnya ini populasi, wilayahnya luas, kemudian dari sini di random cluster, terpilihlah cluster A, C, D, F, G. Kemudian dari cluster ini diambil lagi individu, dari cluster A diambil beberapa, dari cluster C dan seterusnya, sehingga diperoleh sampel tahap kedua. Nah, sampel tahap kedua inilah yang menjadi fokus penelitian. Nah, lawan dari probability sampling adalah non probability sampling, yaitu pengambilan sampel tanpa pengacakan. Yang pertama ada sampling sistematis. Nah, sampling sistematis itu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya itu ada 100 populasi, ya kan? Dari 100 itu misalnya kita berikan nomor 1 sampai 100, maka pengambilan sampelnya bisa langsung ditetapkan. Misalnya sampelnya yang bernomor ganjil atau sampelnya yang bernomor genap dan seterusnya. Yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan itu terpenuhi. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 2. Maka sampel yang dipilih itu adalah sampel yang memiliki karakteristik golongan 2. Ya kan? Jadi sampel yang dipilih adalah sampel yang memiliki karakteristik 2 yang jumlahnya sampai 100. Nah, jika penelitian dilakukan secara kelompok, kita katakan misalnya kelompoknya 5 orang, maka bisa langsung dibagi rata. Setiap orang tadi bertanggung jawab untuk menentukan sampel 20 orang. Ya kan? Setiap anggota kelompok tadi memilih sampelnya sebanyak 20 orang, sehingga diperoleh sampel 100. Yang ketiga, sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel asalkan, ya kan, dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai super data. Artinya karakteristiknya sama ya, seperti karakteristik yang telah ditentukan. Dan yang keempat, sampling purposive. Sampling purposive itu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Jadi pertimbangannya itu adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian. Jadi pemilihan sampel itu berdasarkan pertimbangan tadi. Nah, yang kelima, sampling jenuh. Sampling jenuh ini sebenarnya tidak memilih ya, tidak memilih. Kenapa? Karena semua anggota populasi itu langsung ditetapkan sebagai sampel. Jadi bisa saja kita katakan ini penelitian populasi. Nah, ini dilakukan karena ukuran populasi itu relatif kecil. Biasanya kurang dari 30 orang, sehingga tidak ada lagi pemilihan, tidak ada lagi pengambilan sampel di sana. Ya, semua anggota populasi langsung terpilih, langsung ditetapkan menjadi anggota sampel. Dan yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling ini kalau pernah kita lihat atau kita pelajari, ini sistem bisnis ya, dengan menggunakan sistem MLM ya, sistem piramid ya. Ini sama ya dengan snowball sampling, itu sistem piramid. Jadi awalnya sampelnya 1, kemudian berkembang. Yang satu ini mengajak temannya, misalnya mengajak temannya 2 orang, yang temannya 2 orang tadi mengajak lagi teman-temannya mengajak lagi teman-temannya, dan seterusnya, sehingga di bawah itu cabangnya semakin banyak. Sampai kapan gitu ya? Batasnya sampai kapan ya? Sampai jumlah sampel yang kita hendaki itu terpenuhi. Misalnya 200 ya, berarti sampai 200, setelah 200 cukup ya sudah. Oke? Nah, selanjutnya cara melakukan sampling. Nah, ini penting ya, harus diperhatikan ya. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam mengambil sampel adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan dulu daerah generalisasinya, jadi batas-batas populasinya gitu ya.
Berilah batas-batas tegas tentang sifat-sifat populasi. Tentukan sumber-sumber informasi tentang populasi. Pilihlah teknik sampling dan hitunglah besar anggota sampel yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Rumuskan persoalan yang akan diteliti. Tentukan atau cari keterangan mengenai populasi yang akan diteliti. Definisikan unit-unit istilah yang diperlukan. Tentukan unit sampling yang diperlukan. Tentukan skala pengukuran yang akan dipergunakan. Cari keterangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Tentukan ukuran sampel yang akan dianalisis. Jadi ini sebagai poin-poin yang perlu diperhatikan di dalam melakukan sampling. Ya, untuk penjelasan teknik sampling saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.